Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang inverse matrix, di mana topik-topik yang akan saya jelaskan pada inverse matrix adalah ordo 2x2 dan ordo 3x3. Di mana materi inverse matrix ini dipelajari pada matematika wajib di kelas 11. Dan untuk pertama sekali saya akan menjelaskan inverse matrix ordo 2x2, di mana dua matriks dikatakan saling inverse apabila hasil perkalian dua matriks itu adalah matriks identitas. Nah, sedangkan untuk notasi matriks inverse dinotasikan sebagai A pangkat negatif 1. Nah, jadi ini merupakan inverse dari matriks A. Lalu, jika diketahui matriks A berordo 2x2 dengan unsur A, B, C, dan D, maka A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjoint A. Nah, ini merupakan adjoint dari inverse matriks ordo 2x2, di mana unsur A-nya berpindah tempat dengan unsur D, sedangkan pada diagonal pembantunya bernilai negatif. Nah, jadi kesimpulannya untuk menentukan inverse matriks ordo 2x2 kita menggunakan rumus yang ini. Lalu untuk contoh, di mana di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan inverse setiap matriks berikut. Nah, di sini ada dua contoh, di mana ini kita misalkan matriks A, lalu ini kita misalkan matriks B. Maka untuk inverse dari matriks A sama dengan A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali D negatif B negatif C, lalu di sini A, sehingga didapatlah hasil dari A inverse sama dengan 1 per determinan A. Jadi untuk mencari determinan dari suatu matriks berordo 2x2, yaitu diagonal utama dikurangkan dengan hasil diagonal pembantu. Saya ulangi sekali lagi, hasil diagonal utama dikurang dengan hasil diagonal pembantu. 2 kali 5 10, di sini 10 dikurang 4 kali 3 sama dengan 12, lalu dikalikan dengan adjoint A-nya, di mana untuk unsur dari matriks A-nya ini sama dengan 2, B-nya 3, C-nya 4, dan D-nya 5. Sehingga untuk adjoint A-nya di sini 5, negatif 3, negatif 4, lalu di sini 2. Sehingga 1 per 10 dikurang 12, 10 dikurang 12 sama dengan negatif 2. Jadi 1 per negatif 2 dikalikan dengan 5, negatif 3, negatif 4, lalu 2. Selanjutnya 1 per negatif 2 kita kalikan ke 5, negatif 3, negatif 4, dan 2. Jadi 1 per negatif 2 kali 5 yaitu 5 per negatif 2. 5 per negatif 2, 1 per negatif 2 dikali negatif 3 yaitu 3 per 2, 1 per negatif 2 kali negatif 4 yaitu min 4 per negatif 2 yaitu sama dengan 2, 1 per negatif 2 kali 2 yaitu 2 per negatif 2 sama dengan negatif 1. Nah, jadi hasil dari matriks inverse A atau inverse dari matriks A sama dengan negatif 5 per 2, 3 per 2, 2, dan negatif 1. Selanjutnya untuk penyelesaian pada inverse matriks B, maka B inverse sama dengan 1 per determinan B
6 kali negatif 8, negatif 48, dikurang 12 kali negatif 4, yaitu negatif 48, lalu dikalikan dengan adjoin B-nya. Di sini negatif 8, di sini 4, di sini negatif 12, sama dengan 6. Sini sama dengan 6. Sehingga 1 per negatif 48 ditambah 48 sama dengan 0. Jadi 1 per 0 dikali negatif 8, 4, negatif 12, lalu 6. Nah sekarang karena 1 per 0 atau berpenyebut 0, maka tidak terdefinisi. Jadi ini adalah contoh, yaitu bagaimana cara menentukan inverse berordo 2 kali 2. Dan selanjutnya kita akan membahas inverse matriks ordo 3 kali 3. Nah, langkah-langkah untuk mencari inverse matriks M yang berordo 3 kali 3 adalah, nah yang pertama, cari determinan dari matriks M. Langkah yang kedua, cari transpose matriks M sehingga menjadi M transpose atau M pangkat T. Nah, langkah untuk selanjutnya, cari adjoin matriksnya. Nah, langkah yang keempat, gunakan rumus M pangkat negatif 1 sama dengan 1 per determinan M dikali adjoin M. Nah, ini adalah rumus untuk menentukan inverse ordo 3 kali 3. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh bagaimana cara menentukan inverse matriks pada ordo 3 kali 3. Nah, contohnya diketahui matriks M berordo 3 kali 3. Nah, ini adalah matriks M berordo 3 kali 3. Nah, selanjutnya cari determinannya. Nah, untuk determinan M sama dengan 1. Nah, ini cara mencari determinan dengan menggunakan ekspansi kofaktor pada baris yang pertama. Ya, jadi determinan M-nya sama dengan 1. Lalu, langkah selanjutnya transpose matriks M, di mana pengertian dari transpose suatu matriks mengubah baris menjadi kolom, sehingga hasil dari transpose matriks M yaitu sama dengan M transpose atau M pangkat T sama dengan 105, 216, 340. Jadi ini merupakan transpose dari matriks M. Nah, di langkah selanjutnya temukan matriks kofaktor dengan menghitung minor-minor dari matriksnya. Nah, jadi untuk menemukan adjoin dari matriks ordo 3 kali 3, kita harus menemukan matriks kofaktor dengan menghitung minor-minor matriksnya. Di mana pengertian dari minor itu menghapus baris ke I dan kolom ke J. Di mana matriks transposnya tadi diketahui M pangkat T sama dengan, nah ini merupakan matriks transposnya. Jadi M11 sama dengan menghapus baris pertama kolom pertama. Baris pertama kolom pertama, maka unsurnya 1640. 1640. Maka hasilnya 1 kali 0 yaitu 0 dikurang 4 kali 6 24, sehingga hasil dari M11 negatif 24. Lalu M12 menghapus baris pertama kolom kedua, maka unsurnya 2630. 2630. Maka hasilnya 0 dikurang 3 kali 6 18, sehingga hasilnya negatif 18. Lalu M13 menghapus baris pertama kolom ketiga, baris pertama kolom ketiga, maka unsurnya 2134. 2134.
3, 4. Maka hasil dari M13 2 kali 4 8 dikurang 3 kali 1 3. 8 kurang 3 sama dengan 5. Nah, selanjutnya menghapus baris kedua kolom pertama. Baris kedua kolom pertama, maka unsurnya 0, 5, 4, 0. 0, 5, 4, 0. Maka hasil dari M21 0 kali 0, 0 dikurang 4 kali 5, 20. Sehingga 0 kurang 20 negatif 20. Nah, selanjutnya M22 menghapus baris kedua kolom kedua. Baris kedua kolom kedua, maka unsurnya 1, 5, 3, 0. 1, 5, 3, 0. Maka hasil dari M22 1 kali 0, 1 kali 0, 0 dikurang 15. 5 kali 3, 15. Maka 0 kurang negatif 15 yaitu negatif 15. Nah, selanjutnya M23 menghapus baris kedua kolom ketiga, baris kedua kolom ketiga, yaitu 1, 0, 3, 4. 1, 1, 1, 0, 3, 4. Maka hasilnya 4 dikurang 0, yaitu sama dengan 4. Selanjutnya M31 menghapus baris ketiga kolom pertama. Baris ketiga kolom pertama 0, 5, 1, 6. 0, 5, 1, 6. Maka hasilnya di sini 0 dikurang 5. Berarti ini sama dengan negatif 5. Selanjutnya M32 menghapus baris ketiga kolom kedua. Baris ketiga kolom kedua, hasilnya 1, 5, 2, 6. 1, 5, 2, 6. Maka hasilnya 6 kali 1, di sini 6 dikurang 2 kali 5, 10. Jadi 6 dikurang 10 sama dengan negatif 4. Nah, terakhir minor 33 menghapus baris ketiga kolom ketiga. Baris ketiga kolom ketiga, maka unsurnya 1, 0, 2, 1. 1, 0, 2, 1. Maka minor dari 33 di sini 1 dikurang 0, maka hasilnya 1 dikurang 0 sama dengan 1. Nah, jadi ini adalah minor dari matriks berordo 3 kali 3. Jadi berdasarkan hasil yang tadi, nah disimpulkan hasilnya negatif 24, negatif 18, 5, negatif 20, negatif 15, 4, negatif 5, negatif 4, dan 1. Nah, setelah itu penentuan dari tanda dari determinan matriks persegi berordo 3 kali 3, di mana ini merupakan tanda determinan matriks persegi berordo 3 kali 3. Kita kalikan ke hasil minor yang sudah kita dapatkan tadi, yang ini ya. Jadi negatif 24 dikali positif yaitu tetap negatif 24, negatif 18 dikali negatif yaitu positif 18, 5 dikali positif yaitu 5, positif 5, negatif 20 dikali negatif positif 20, negatif 15 dikali positif yaitu negatif 15, 4 positif 4 dikali negatif yaitu negatif 4, negatif 5 kali positif negatif 5, negatif 4 dikali negatif yaitu positif 4, lalu positif 1 dikali positif yaitu positif 1. Jadi ini tadi hasil adjoinnya. Nah, selanjutnya hasil akhir M pangkat negatif 1 sama dengan 1/1. Nah, satunya tadi determinan M-nya hasilnya sama dengan 1. Jadi 1 dibagi 1 sama dengan 1. Jadi 1 dikalikan ke adjoin M-nya. 1 kali negatif 24, negatif 24.
1 kali 18 sampai dengan 1 dikali 1 hasilnya sama dengan 1. Jadi inverse dari matriks M nya adalah yang ini. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai inverse matriks berordo 2 kali 2 dan berordo 3 kali 3. Semoga bermanfaat. Terima kasih.